Di sini ada sekitar 10 aplikasi pinjol legal OJK atau pinjol semi legal OJK yang belum ada DC lapangan dan tidak masuk slik OJK. Nah, teman-teman nanti tolong didengarkan dan diperhatikan dan jangan di-skip video ini karena akan gue tampilkan video dokumentasinya bahwa ada 10 pinjol legal OJK atau pinjol semi legal OJK yang belum bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Namun sebelum gua akan masuk ke dalam topiknya, ya teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga jangan lupa ketikkan komentar pertanyaan-pertanyaan kalian dalam komentar di bawah ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini agak berbeda untuk tampilannya karena gue di sini rekor gambar menggunakan laptop ya. Kenapa? Karena agar gue bisa memberikan sebuah dokumentasi secara live ya, agar teman-teman lebih gampang dan lebih mudah lagi. Tapi teman-teman untuk visual gambarnya kurang pencahayaan ya, atau gambarnya jelek, teman-teman bisa abaikan saja. Tapi teman-teman bisa dengarkan. Oke, di sini ada sekitar 10 aplikasi pinjol legal OJK atau bisa dinamakan pinjol semi legal OJK. Nanti akan gue jelaskan juga tuh. Pinjol semi legal seperti apa? Kenapa dia bisa dikatakan pinjol semi legal OJK? Di sini ada sekitar 10 ya, teman-teman tolong dengarkan, sekitar ada 10. Nah, ini daftar namanya pinjol legal OJK ada sekitar 10 tidak bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Kenapa dan mengapa ya, teman-teman dengarkan. Di urutan pertama itu ada namanya pinjol legal OJK yang bernama ada modal. Itu belum bisa atau belum ada memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Ada Pundi ya, pinjol ringan, Samir, dan pinjol Indosaku, dan pinjol Cairin, dan Kredinesia, Uku, dan Pinjem Yuk, dan Pinjem Git. Oke, di situ ada sekitar 10 yang gue baru temukan. Ya, tapi sebelum gue masuk ke penjelasannya di 10 aplikasi ini, teman-teman bisa perhatikan dan dengarkan baik-baik. Bahwa 10 aplikasi pinjol semi legal OJK atau pinjol OJK tersebut atau pinjol resmi, nah ini belum ada sliknya atau belum bisa memasukkan datanya ke dalam slik OJK. Kenapa? Karena ada sebagian member-member gue yang di dalam grup Telegram ataupun WhatsApp, dia sudah memberikan printan slik OJK-nya di IDEP, padahal dia sudah galbay di pinjol-pinjol 10 tersebut, tapi datanya nggak masuk dalam slik OJK. Ya, dia tidak masuk ke dalam slik OJK. Ya, tidak ada tuh bro di daftar slik OJK-nya. Ya, padahal dari beberapa member tersebut ada yang galbay-nya besar dan juga ada yang galbay-nya kecil, tetap datanya tidak masuk ke dalam slik OJK. Jadi jumlah nominalnya bukan jadi acuan seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam slik OJK. Oke, gua akan jelaskan juga di dalam sekitar 10 pinjol ini ya. Dari pinjol ada modal, pasti teman-teman akan bertanya juga, Bang, pinjol ada modal itu semi legal atau legal sih? Nah, kita ambil kesimpulan saja dari 10 aplikasi ini ya, dari sekitar 10 aplikasi ini bahwa pinjol ada modal ya, pinjol ada modal dia resmi berizin OJK. Resmi berizin OJK. Tapi orang-orang bilangnya ini adalah semi. Iya, masuk dalam kategorinya pinjol semi legal. Kenapa bisa katakan pinjol semi legal? Karena itu hanyalah sebuah pemberian nama saja dari orang-orang yang sudah melakukan analisa. Nah, kenapa bisa dikatakan semi legal? Nah, kenapa dikatakan semi legal? Karena dia statusnya aplikasinya berizin OJK resmi, tapi tidak memiliki DC lapangan dan juga ya tidak masuk ke dalam slik OJK. Makanya dia bisa dikatakan semi legal. Yang kedua adalah ada Pundi, sama pinjol ada Pundi, dia belum masuk dalam slik OJK atau tidak bisa masuk ke dalam slik OJK. Dan bagaimana untuk DC lapangannya? Tentu belum ada. Jadi teman-teman kalau gue bilang belum ada, jangan tanya wilayah, Bang, gue galbe di
Kalimantan, gue galbay 10 juta, gue galbay 30 juta, ada DC lapangan nggak sih? Sudah jelas gue jelaskan tidak ada. Ya, tolong dipahami. Kalau gue bilang ada, pasti ada penjelasannya. Tapi kalau gue bilang nggak ada, tentu tidak ada penjelasan lagi, karena sudah titik. Oke, selanjutnya dari pinjol ringan. Ya, pinjol ringan ini dia sudah legal berizin OJK, tetap dia belum ada. Dari DC lapangan ataupun dari Slik OJK juga belum ada. Pinjol Samir juga sama, Indosat juga sama, Cairin juga sama, Kredinesi juga sama, Uku sama, Pinjamyu sama, pinjam duit. Ya, jadi teman-teman kalau punya pinjol sekitar 10 ini yang teman-teman miliki, silakan saja teman-teman bisa galbaikan. Jangan ditanya-tanyakan lagi tentang DC lapangannya kah, terus apalagi Slik OJK-nya lah. Tapi teman-teman akan bertanya lagi, Bang, gue punya sekitar 10 pinjol itu atau di Kredinesi atau di Ugu, itu gue galbay, kira-kira DC-nya bisa sebar data gak sih? Bisa keluar kondar gak sih? Nah, teman-teman tolong perhatikan, akan gue jelaskan. Kita ambil kesimpulannya aja dari 10 pinjol ini. Kita ambil rangkum saja, kita totalin dari 10 ini. Ya, kita totalin. Ya, kita akan bicarakan 10 ini. Ya, secara global kita akan membicarakannya. Nah, teman-teman tolong diperhatikan juga bahwa pinjol ada modal, ada pundi, pinjol ringan, Samir, dan lain sebagainya. Ya, mereka kan sudah jelas sekali bahwa aplikasi pinjol tersebut yang sudah legal tidak ada yang namanya akses kontak, akses galeri, akses log panggilan. Dari sana pun sudah jelas sekali. Nah, kalau Anda galbay tentu tidak akan bisa keluar kondar ataupun pinjolnya tidak bisa nyadap isi kontak ataupun log panggilan. Karena apa? Karena secara aturan OJK bahwa pinjol-pinjol resmi legal OJK hanya diberi 2 izin, kamera dan lokasi, atau yang bisa dibilang adalah cemilan. Ya, lokasi dan kamera saja kalau pinjol resmi legal OJK. Terus teman-teman akan bertanya lagi, Bang, kalau pinjol semi gimana? Kan sudah dikatakan pinjol semi itu pinjol legal. Ya, kenapa bisa dikatakan semi? Itu hanya sebuah narasi ataupun asumsi-asumsi dari orang di luaran sana. Ya, Anda juga harus tahu bahwa di Indonesia ini pinjol cuma ada 2, legal dan ilegal saja. Ya, tidak ada kata semi. Semi itu hanya buatan manusia ataupun orang-orang seperti kayak biasa kita ya, Ji. Ya, seperti orang-orang kayak kita kayak gini. Ya, makanya bisa dikatakan semi karena nggak keluar, karena dia nggak ada DC lapangan ataupun dia nggak masuk Slik. Itu dikatakan semi. Ya, jadi teman-teman jangan menanyakan hal-hal yang teman-teman ini terganggu pikirannya. Ya, kenapa terganggu pikirannya? Karena teman-teman nggak ngerti karena teman-teman mindsetnya sudah diubah oleh joki pinjol, oleh DC pinjol, diubah mindsetnya dan teman-teman akhirnya takut. Dari hasil takutnya Anda itu teman-teman tidak dipelajari, melainkan Anda teman-teman makin terpuruk dengan informasi dari DC ataupun dari joki pinjol. Ya, jadi teman-teman pegang pondasinya bahwa pinjol itu ada 2, legal dan ilegal. Tidak ada kata semi. Semi itu hanya sebuah asumsi ataupun opini dari orang tersebut. Oke, ya. Jadi teman-teman kalau mau galbay dari pinjol yang tadi gua sudah sebutkan, aman nggak? Aman dong. Ya, masa kagak? Ya aman lah. Ya, yang nggak aman tuh bukan masalah pinjolnya, tapi otak Anda. Apakah Anda aman atau tidak? Apakah mental Anda aman atau otak Anda aman atau tidak? Ya, kalau otak Anda belum aman, diperbaiki otaknya, diperbaiki mindsetnya, setelah itu perbaiki mental kalian. Jadi pinjol itu sama aja, legal dan ilegal sama saja. Yang berbeda adalah statusnya, yang satu berizin dan satu tidak berizin. Pinjol sama aja secara aturan, secara resiko ataupun konsekuensi sama saja. Dari segi terornya ataupun resiko dan konsekuensi lainnya juga sama saja. Pada dasarnya pinjol kalau kalian galbaikan tidak ada yang namanya hukum pidana dan tidak pernah teman-teman disita asetnya. Ya. Jadi teman-teman galbaikan sekarang sebelum terlambat. Galbaikan sekarang sebelum Anda nanti menyesal. Ya. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.